warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Okay, I will introduce myself. My name is Rizal Trianto from SMK N1 Prosokaten. Saya dari kelompok 4. Di sini menjawab dua pertanyaan yang ada di layar itu. Ada 3 tugas, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebelum ke pertanyaan, kita ambil elemen dulu, Pak. Ya, dulu boleh, silakan. dari JP elemen sebelumnya. Kalau cerita sedikit ya, nanti buat menginspirasi Bapak Ibu semua. Ada elemen kita ternyata baru semester kemarin saya laksanakan. Saya melaksanakan sendiri sih, masih mengobserv diri saya sendiri, Pak. Dari listening, speaking, terus reading, watching. Watching ini yang seru ya ternyata. Ya, reading, watching, terus writing, presenting. Ternyata 6 elemen. Kalau kita belajar dulu waktu di kuliah itu memang hanya 4. Sekarang ternyata tambah 2. Ternyata yang watching itu yang paling disukai anak-anak, nonton bareng gitu kan. Kalau di sini balik lagi ke yang sudah saya maksudnya tulisannya memang jelek nih, jangan dinilai tulisannya, nanti cepat karena 5 menit takutnya waktunya terbatas. Oke, elemennya ternyata saya tanya tadi dari senior saya Guru Yudita, ya kan? Di sini saya kira hanya speaking sama writing, ternyata banyak, Pak. Teksnya adalah procedure text. Dalam penerapannya kita fokus ke diferensiasi produk. Saya juga sudah tahu gimana modulnya karena sudah pernah di-share. Ada ber-KSE juga, saya laksanakan, alhamdulillah saya laksanakan di kelas juga. Di sini ada nanti fokus ke produknya, proses sudah ada di modulnya. Fokus ke produk saja. Ada comic strip, song, poem, sama teks. Di sini ternyata mengakomodir 2 elemen. Yang elemen listening, speaking itu yang difokuskan ke speaking dulu. Terus yang elemen kedua writing sama presenting itu juga terakomodir juga di sini. Di sini kalau comic strip itu fokus ke skill writing, terus songnya itu yang speaking, poem itu ada speaking sama writing boleh berdua. Teksnya itu writing. Nanti penerapannya mereka setelah mengerjakan berkelompok ini, kita bikin kelompok, mereka mengerjakan dan lanjut ke penyelesaian tugas. Media yang dipakai kan anak SMK sekarang kan menggunakan HP, Pak. Menggunakan HP dengan internet biasanya kendalanya mungkin ya wifi sekolahnya. Jangan merasa takut. Wifi sekolah ya. Terus alhamdulillah misalnya kalau wifi sekolah ada kendala ternyata di situ kesempatan anak-anak untuk berbagi, Pak. Tidak individu, ternyata ada anak-anak yang berhati baik dari keluarga mampu gitu, mau rating temannya, tapi nggak mungkin satu anak untuk semuanya gitu, mungkin bisa berbagi untuk itu. Ternyata ada moral value seperti Bapak Sarana bilang tadi. Terus pengumpulannya di mana pakai teknologi Google, kita simpan di Google Drive. Terus yang selanjutnya adalah presenting. Di sini berapa jam saja? 2 kali pertemuan sekitar 8 jam. Gitu, sekitar 8 jam. Nanti yang pertama membuat, yang kedua baru presenting per grup. Seperti itu. Terus sudah dilaksanakan. Tadi ada saya bertanya ke senior saya juga, bagaimana apakah ada tidak kendala anak yang tidak bisa mengumpulkan? Apakah tetap ditagih atau ternyata tetap, Pak? Ternyata tegaknya harus full terus karena per grup. Meskipun di faktanya, meskipun tadi kan kita sudah begini, ada yang high, medium, sama low. Biasanya yang low fakta di lapangan adalah nunut jeneng, betul? Ya itu yang jadi permasalahannya. Nunut jeneng ya, Bu. Nunut jeneng saja. Tapi silakan nanti sebagai seorang guru tidak hanya duduk di depan, tapi fasilitasi nanti kita motivasi mereka biar, jangan cuma nama doang. Mungkin memberikan kontribusi untuk kelompoknya, jangan hanya nama, untuk entah nanti dia bikin apa, tapi kan dia berkontribusi. Berarti dia tidak yang pasaran tadi bilang, jangan pernah membuat anak itu berkecil hati. Ternyata gak iso popo ya di bahasa Inggris ya, katanya gitu kan. Tapi kita beri tugas-tugas dia biar nanti termotivasi. Terus harapannya agar semua peserta didik dapat menyelesaikan diferensiasi produk sesuai bakat dan minat. Meskipun dari dulu, mungkin dari sebelum ada diferensiasi kita kan
satu untuk semua ya, one for all, seperti SCTV ya, satu untuk semua. Tapi alhamdulillah diferensiasi ini kan memang berpusat pada anak akan merasa sebenarnya saya pernah Pak, ini ya, jadi nanti mungkin pertanyaan buat Pak Sarani dan semoga dijawab. Saya pernah bertanya, pernah membuat bakat ID untuk memberikan anak-anak itu cenderung ke gaya belajar yang mana? Entah kinestetik, entah visual, entah auditory. Ternyata mereka kan kalau di bakat ID itu ada berapa persen ya Pak? Faktanya mereka tidak seperti yang paling banyak. Mereka akan menyesuaikan gaya belajar bersama bestinya. Seperti itu. Besti saya, misalnya saya kira kinestetik, tapi teman saya visual. Teman satu gengnya itu visual semua. Akhirnya dia mau tidak mau ikut visual. Tapi memang naruhnya ini jadi bahan diskusi kita lebih lanjut lah. Itu menarik ya. Itu menarik banget. Ada dua kata kunci ya. Yang pertama tadi terkait yang Pak tanyakan itu pelaksanaan dari diferensiasinya nanti seperti apa. Terus ternyata tadi kok jadi apa ya, itu temennya. Iya, temennya. Saya ada Pak, nanti prediksi untuk itu. Terus lanjut lagi. Ya, yang paling penting lagi, semua siswa membuat semua siswa itu lebih aktif seperti tadi. Seperti itu, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk dulu Bapak Ibu yang menonton kenapa Bapak Ibu kelompok 4 luar biasa Bapak Ibu. Penerapannya sudah sejauh itu ternyata Bapak Ibu. Ini dalam kondisi yang baik saja ya ini ya. Kondisinya sudah berjalan baik Bapak Ibu. Nah, terus kemudian bahkan dalam penyelesaian tugas tadi yang ada hubungannya ini menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan menggunakan pengumpulan dari proyeknya itu sudah berbasis digital. Baik Bapak Ibu, harapannya itu tadi ada yang nitip jenis. Oke, ini dari yang pertama. Oke, sementara tidak usah ditanggapi dulu Bapak Ibu karena ini masih pematik. Oke, berikutnya kelompok 3, dipersilahkan kelompok 3. Ini bapak-bapak semua ya? Siapa ini? Bagus. Pembicaranya silakan. Ibu-ibu Oke, nggak ada ibu. terima kasih. Ya, ibu-ibu. Nah, ini salah satu contohnya Pak Sarana. Jadi dalam satu instruksi kadang pemahaman siswa itu berbeda-beda. Nah, tadi kan contoh yang siswa yang mungkin top, nah biasanya kelompoknya Pak Yudi. Nah, ini mungkin pemahamannya lebih ke umum. Tadi dikiranya pemahamannya kelompok kami itu secara umum penerapan siswa di sekolah-sekolah kita itu bagaimana Tidak apa-apa penerapannya. Di tadi pemahaman dari sana ini memang menggali Pak. Ya. Jadi dari kelompok sini kalau di kelompok jenengan lanjut saja sesuaikan dengan pemahaman di Ya, kelompok. makanya Jadi dari kita akan pemahamannya dapat pesan moral. Gini, menerapkan apa yang telah dipelajari di situasi yang baru secara umum kami diskusi di sekolah-sekolah masing-masing. Bagaimana sudah kategorinya mungkin sudah produktif itu dalam artian kalau ada pelajaran materi baru terus ada terkait tes ataupun tugas yang dikumpulkan, mereka juga mengerjakan sesuai dengan instruksi. Maka kami sepakat dalam menerapkan apa yang telah dipelajari sudah termasuk yang produktif. Alasannya mungkin karena itu sudah mampu melakukan karya dengan kreatif, menyelesaikan tugas tepat waktu. Terus penyelesaian tugasnya bagaimana hasil produktivitas mereka, kategorinya sudah memuaskan walaupun tidak semuanya, tapi sudah banyak yang sesuai dengan instruksi. Jadi pemahaman kelompok kami tadi seperti itu. Pertanyaan secara umum belum yang mendetail. Jadi harapannya mungkin setelah ada tugas-tugas selesai mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa berbagi kepada temannya yang mungkin belum bisa, kadang memperbanyak tutor-tutor sebaya seperti itu, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi harapannya untuk siswa kami secara umum itu seperti itu. Nah, itu mohon maaf karena mungkin pemahaman setiap kelompok beda-beda.
dulu Bapak Ibu. Sekarang saya ini Bapak Ibu produktif ya. Untuk penerapan dari apa yang telah dipelajari situasi yang baru itu sudah produktif. Tadi kan kita berikan pilihan yang sangat produktif, kurang cukup produktif, kurang produktif, dan tidak produktif kan gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Terus kemudian di sini sudah produktif. Kemudian untuk penyelesaian tugasnya sudah memuaskan. Harapannya berarti sudah produktif, memuaskan. Ingin ditingkatkan lagi Pak ya. Ingin ditingkatkan lagi menjadi sangat memuaskan dengan harapan di situ mampu menerapkan hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari, mampu berbagi pengetahuan dan menumbuhkan percaya diri. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya monggo sini dulu atau sini dulu Bapak Ibu. Sudah selesai? Oke, dipersilakan kelompok 1 atau 2? Sini dulu. Oh, luar biasa, power. Oke. Dimulai dari penerapan. Oke. Ini dari kelompok 2. Baik, untuk feedback tentang apakah produktif atau tidak untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi yang baru, yaitu ada kendala, ada beberapa kendala, yaitu siswa sepertinya kekurangan untuk menerapkan di kehidupan, bukan lingkungan sehari-hari tapi dalam lingkungan kerja mereka. Karena pembelajaran bahasa Inggris ternyata beberapa tema di bahasa Inggris ternyata tidak bisa diterapkan di pembelajaran di dunia kerja. Seperti itu. Kalau di tempat saya misalnya mereka belajar bahasa Inggris, greeting dan sebagainya, yang terpakai misalnya prosedur teks, terus mempelajari bagan dan tema-temanya. Tapi untuk greeting dan lainnya, mereka kerja di puskesmas, mereka kerja di poliklinik, kurang terpakai. Seperti itu. Ya, ya, kontekstualnya lebih harus di akhirnya materinya bisa kita sesuaikan. Ada yang tidak perlu kita berikan secara mendetail, ada yang tidak, seperti itu. Kalau untuk menyelesaikan tugas, peserta didik sudah mampu untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, terus mampu untuk kreatif dan efektif dalam pembelajaran sesuai dengan mereka. Seperti itu. Untuk harapannya siswa bisa mampu menerapkan materi yang telah dipelajari. Mampu menerapkan. Ya. Terus ada kesesuaian tema pembelajaran dengan dunia kerja mereka nantinya. Seperti itu. Jadi tema pembelajaran nanti bukan hanya disiapkan untuk mereka untuk pendidikan selanjutnya, tapi juga untuk dunia kerja, karena kita hidup di lingkungan SMK. Seperti itu. Terus siswa diharapkan mampu menerapkan dalam kehidupan, siswa dapat mengikuti perkembangan IT. Itu beberapa ini tadi saya usulkan juga di SMK saya. Untuk perkembangan IT-nya mungkin memang harus di-push lebih, soalnya karena walaupun di pinggir kota tapi siswanya lebih pinggir lagi. Ya, siswa bisa lebih produktif untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tuan dulu Bapak Ibu. Lanjut ke kelompok terakhir Bapak Ibu, kelompok 1 silakan. Kabar bermakna Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita perhatikan bersama-sama presentasi dari grup UAN.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya awali dengan bahwa ternyata dari kelompok kami itu minatnya di seni menggambar gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin dari pemahaman kelompok kami, saya kembalikan jenengan dengan melihat gambar ini kira-kira pemahaman jenengan seperti apa? Oke, baik Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Silakan melihat gambaran dan tawaran dari kelompok satu yang diminta untuk berpartisipasi menikmati gambar itu, ya. Oke. Ini gambar apa, Mas? Ya. Oke. Jadi secara umum dari hasil diskusi kelompok kami, tadi mungkin karena terbawa instruksinya Bu Devi tadi gitu, tidak ada suara gitu ya. Jadi akhirnya gambar masih terbawa itu. Iya. Jadi saya di sini menjelaskan bahwa dari faktanya bahwa secara umum di sekolah yang kami ajar walaupun beda-beda gitu ya. Faktanya bahwa hasil yang diharapkan dari penerapan pembelajaran pertanyaan nomor 1 itu dikatakan bahasanya kategorinya cukup. Cukup. Oke, baik. Cukup. Itu ditunjukkan dengan pohon yang berbuah, buahnya enggak banyak gitu. Itu cukup. Cukup. Selain itu juga hasil panennya enggak full begitu. Cukup. Oh, ini ada maknanya semua. Penuh dengan filosofi ya. Mengapa kemudian dari situ ya ini hasilnya masih sedih. Itu adalah dari diskusi kelompok kami. Ya, jadi termasuk dalam penyelesaian tugas kembali ke materi kita bahasa Inggris, karena kalau menurut kita seringkali bahwa materi bahasa Inggris itu masih jauh dari harapan, artinya bahwa apa yang kita ajarkan kalau di dalam kelas mungkin masih mending-mending di dalam kelas, tapi ketika dia keluar kelas dia akan bertemu dengan komunitas yang itu full non-English gitu ya. Jadi full Jawa, full ya seperti itulah, artinya bahwa kalau penerapan di dalam itu masih insya Allah masih lumayan Pak, masih cukup. Tapi kemudian ketika di luar itu, walaupun sebenarnya siswa kita itu banyak berbahasa Inggris Pak, ketika dia ketemu di jalan ada alat baru itu biasanya anak-anak nyebutnya bego Pak. Bego itu kalau sebenarnya bahasa Inggris Pak itu bego gitu ya, eskavator jadi tapi bego ya bego gitu, jadi bego seperti itu. Pacel segede. Berarti diantaranya menunjukkan produk kreatif yang bisa dihasilkan cuma sedikit, cuma cukup, hanya cukup saja. Hasilnya siswa itu ya bisa dikatakan cukup. Sampai dari saya sudah cukup. Jadi itu faktanya di lapangan. Jadi untuk proses diferensiasinya kami ya insya Allah sedikit banyak sudah mulai. Jadi bisa berupa tadi dari teman-teman kami ini ada yang mengatakan berupa prosesnya, mulai dari kontennya, mulai dari penyiapan materi yang itu bisa dikategorikan dari audio atau video dan seterusnya. Tapi yang banyak biasanya video Pak, diambilkan dari YouTube, tipe paling gampang gitu ya. Terus kemudian dari prosesnya, dari berdiferensiasi prosesnya juga yang mungkin masih agak susah di penerapan sehari-hari, karena kalau kemudian proses itu dikategorikan dalam apa tadi kesiapan belajar low high itu kadang agak susah. Takutnya juga anak yang kita ajar itu Gen Z Pak, generasi Z itu kadang ceklek titik mutung Pak ya. Itu takutnya yang kita antisipasi tadi. Iya Pak. Terus yang terakhir harapan kami ya dari ya inginnya itu ke depan kami bisa menjadikan bintang Pak. Siswa kita menjadi bintang yang ya bintang gitu lah, hebat dan juga berprestasi ya, seperti itu.
Lintang. Pokoknya bukan lintang kemukus ya kelihatan. Iya, lintang Bima Sakti. Tambahan Pak Lintang? Nah, ini buahnya ada yang besar, ada yang kecil menunjukkan hasil capaian siswa gitu. Terus apa lagi ya? Silakan Bu. Sudah sampai. Dulunya ada yang besar. Jadi itu dari kelompok kami ada masukan gambarnya. Bapak Ibu, mari kita beri aplaus. Bapak Ibu luar biasa dari kelompok yang kelompok satu ini menutup presentasinya dengan gambar bermakna. Bapak Ibu luar biasa, ini penuh filosofi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ternyata kenapa sih saya sama Bu Devi tadi memberi game yang awal tadi, Bapak Ibu? Panjenengan kesal ya, sempat disampaikan oleh Pak Agus baru saja, Bapak Ibu. Untuk memahami instruksi itu, Bapak Ibu, juga different, Bapak Ibu. Untuk ini dilihat dari sudut pandangnya, tetapi dengan pandangan menyampaikan seperti itu, akhirnya saya mendapatkan gambaran. Tapi sudah lengkap, Bapak Ibu. Di sini sudah diceritakan apa tadi, Bapak Ibu? Kira-kira menceritakan terkait sudah aplikatif ya, ke penerapannya, pembelajarannya tadi seperti apa sudah disampaikan di sini. Terus di sini menyampaikan yang secara umum, gambaran secara kelompok ini. Bahkan di kelompok yang penutup ini juga menyampaikan tadi kondisi realnya. Kalau di sini tadi cukup. Nah, kemudian ini di sini tadi memuaskan, produktif yang bersama ya, Pak. Kalau yang di sini sudah lumayan kondisinya juga sudah lumayan bagus, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat dari fakta yang ada, Bapak Ibu, dari fakta yang ada. Pertanyaan berikutnya, kembali ke harapan ya. Panjang sudah berisau, faktanya seperti itu. Panjang sudah punya harapan itu. Tentunya harapannya menjadi lebih baik, lebih produktif. Terus kemudian itu untuk daerah lebih produktif. Sebelumnya, penyelesaian tugasnya tadi juga diharapkan sangat memuaskan. Dua hal itu, penerapannya diharapkan sangat produktif dan dalam penyelesaian tugasnya diharapkan sangat memuaskan. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Kalau sepakat beri tepuk juga. Oke, baik Bapak Ibu. Next, harapan berikutnya, harapannya sudah disampaikan sekarang ini Bapak Ibu. Kita bicara tentang aset. Nanti bisa ditambahkan di sebelahnya itu Bapak Ibu, aset. Ada yang bisa berbagi Bapak Ibu 7 aset sekolah. 7 aset sekolah. Bu Yunita mungkin bisa mengingat sebelumnya 7 aset sekolah. Angkatan 7. Pak Umar nanti juga angkatan berapa Pak Umar? 10 ya? 10. Pak Yudit 11. Oh belum, Pak Umar belum dapat itu di 3.2. Masih lama. Bu Yunita sudah. Pak Yudit. Sudah hatam. Ya, monggo kita. Terima kasih Pak Sarana. Karena saya kapunten angkatan 7 kok tidak tahu. Oke, nggak apa-apa. Kita ingat bersama-sama Bu, ada 7 aset. Yang pertama aset fisik ya. Aset fisik, kemudian aset manusia. Manusia ada apa saja? Ada siapa saja di satuan pendidikan itu? Ada guru, ada kepala sekolah, ada Siswa. kita berpikiran positif bahwa semua elemen itu mempunyai potensi. Itu adalah merupakan aset. Sepakat Bapak Ibu? Siapapun Bapak Ibu, jangan menganggap senior kita itu tidak bukan aset, junior kita bukan aset. Semuanya adalah aset. Semuanya memiliki potensi. Sepakat kita garis Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bu, fisik. Fisik apa saja yang bisa di Gedung sekolah. ada gedung sekolah, terus ada apa lagi? Fisik
sarana prasarana, kemudian jaringan internet, listrik dan lain sebagainya. Oke, berikutnya sosial. Kira-kira ada aset sosialkah di sekolah? Ada, yaitu termasuk MGMP. MGMP bahasa Inggris SMK itu adalah komunitas guru penggerak, itu adalah aset sosial. Kemudian juga pondok pesantren itu juga aset sosial yang bisa diberdayakan Bapak Ibu dan memiliki potensi untuk dikembangkan, itu namanya aset. Lagi Ibu, kemudian ada finansial. Dana apa saja yang bisa digali dan diberdayakan untuk mencapai tujuan. Bos, selain bos. Nah, itu nanti ada hubungannya apa? Berarti aset ini. Terus kemudian ada lagi aset politik. Aset politik apa itu? Kerjasama mungkin kalau SMK dengan DUDI. Oke. Baik. Politik di sini Bapak Ibu artinya adalah kebijakan, bukan partai politik bukan. Tapi kita menyamakan persepsi kembali bahwa aset yang dimaksud dengan aset politik itu adalah kemauan dari para pengambil kebijakan membuat sebuah kebijakan yang mendukung program panjenengan. Contoh panjenengan misalkan ingin punya program apa di sekolah panjenengan? Program apa sih panjenengan impikan di sekolah panjenengan? Di sekolah panjenengan ingin memiliki program apa? Multi. YouTuber. Ini adalah membuat program siswanya mau dicetak menjadi YouTuber. Adakah kebijakan yang bisa diambil oleh kepala satuan pendidikan untuk mendukung programnya Bapak ini? Yaitu bisa dengan cara kepala sekolah mengeluarkan SK, memerintahkan kuota untuk membuatkan jadwal misalkan kunjungan kemana. Itulah yang disebut aset politik. Ya. Terus kemudian ada aset lagi budaya dan agama. Budaya Indonesia terkenal dengan apa ya? Gotong royong itu bisa dimanfaatkan. Yang kedua, terima kasih kita mengingat kembali sambil merefresh kembali 7 aset sekolah yang bisa diberdayakan. Aset-aset itu untuk apa Bapak Ibu? Nanti bisa dijelaskan. Oh, aset ini untuk ini, aset ini untuk ini. Ketika diberdayakan, apa dampaknya? Dampak positifnya apa? Oh, dengan adanya SK yang dikeluarkan, SK kepanitiaan, misalkan membuat program lomba untuk YouTuber terbaik di sekolah itu. Nah, kepala sekolah mengeluarkan sebuah SK kepanitiaan, itu aset politik. Yang bisa diberdayakan apa saja untuk jadi YouTuber? Dari aset fisik apa saja Bapak Ibu? Internet, terus apa lagi? HP, terus apa lagi? Kamera. Aset finansialnya? Nah, nanti kebijakan dari sekolah, minta lagi ada kebijakan dana itu yang mengeluarkan adalah kepala sekolah. Aset politik lagi Bapak Ibu baliknya. Aset finansial dari dana bos. Kemudian sosial budayanya, agama dan budaya bisa dikembangkan untuk kontennya Pak. Kontennya, nah, mungkin mengambil aset itu. Terus kemudian lingkungan masih banyak lagi, maksudnya di sini. Kemudian sekarang pertanyaannya bagaimana memberdayakan aset itu? Saya ingin masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang. Bagaimana memperpilih salah satu aset dan bagaimana cara memberdayakan. Oke, dimulai dari kelompok satu lagi, kelompok 4 ya. Monggo. Selain Pak Yudit. Oke, monggo. Putus. Enggak, di kelas ini tidak ada jawaban yang salah, Bapak Ibu. Semua jawaban adalah benar. Monggo, apa? Pilih salah satu aset dan bagaimana kita memberdayakannya. Oke, sepakat pilih apa Pak? Aset apa? Aset manusia, monggo. Oke. Aset manusia, monggo Bu. Dari sini aset manusia, nanti sambil berpikir ini aset apa Pak? Nanti yang mau dikembangkan? Politik. Kemudian sini aset
Monggo, ada aset fisik, ada aset sosial, agama dan budaya, lingkungan alam. Monggo, yang sebelah sana fisik. Oke, baik, monggo bisa dimulai. Aset manusia. Menurut kami, saya mewakili Pak Giri. Monggo. Mungkin lebih pendapat saya pribadi mungkin aset manusia di sekolah, di satuan pendidikan, mungkin kita bisa mengembangkan dari sisi siswanya, satuan didiknya, kita motivasi mereka untuk bisa lebih berkembang. Namanya adalah peserta didiknya yang mengambil peserta didik. Tentunya peserta didik memiliki potensi Bu ya. Dengan cara apa mau dikembangkan? Mungkin bisa menyatakan mereka, mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam KBM. Bisa juga mungkin menyatakan mereka dalam lomba-lomba. Memberi kesempatan gitu ya. Mereka untuk berpartisipasi dalam lomba, mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Berarti dengan mendorong voice, choice, sama ownership. Bapak Ibu sudah kenal voice, choice, and ownership Bapak Ibu? Belum? Nah, kita sendiri dulu. Voice Bapak Ibu, dalam pembelajaran di kelas panjenengan, hadirkan voice, ajak mereka bicara. Apa sih topik-topik yang mau diangkat? Ya, libatkan mereka untuk berpendapat dalam curah pendapat. Terus yang kedua, choice, berikan pilihan-pilihan untuk dipilih mereka. Bukan kita selaku guru yang belajar, karena yang belajar itu adalah peserta didik, bukan gurunya. Bapak Ibu, perlu diingat yang belajar adalah murid. Perlu kita berikan voice, choice, sama ownership. Ownership adalah kepemilikannya. Kalau voice, choice-nya sudah dapat, ownership-nya otomatis nanti akan dapat. Kata dulu, aplaus dulu Bapak Ibu untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Monggo tidak ada yang salah dalam pembelajaran lagi. Pak Teguh, monggo Pak Teguh. Pilih apa tadi Bu? Fisik. Kemudian dan agama. Oke, budaya dan agama. Mungkin kita cuma sering aja di sekolah saya untuk bidang agamanya kan mungkin setelah pagi sebelum masuk, dan kita kan masuk jam 6 pagi. Iya, betul. Itu kita biasanya membiasakan anak-anak untuk membaca Yasin. Baca Yasin. Dan untuk dan itu sudah diserahkan sama kepala sekolah, dan biasanya langsung ke Pak Sarana untuk menyediakan buku Yasin per kelasnya. Berarti di kelas 3 itu sudah ada disediakan buku Yasin untuk anak. Buku Yasin untuk anak. Oke, terima kasih. Aplaus dulu Bapak Ibu untuk kelompok 2. Yang untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I'd like to say I'm so sorry because I just go to Bali, so I actually in my group just want to give explanation about asset physics. So there are 3 components. Group, the first is promotion. If you want to give the goal, I think there are some tools like mobile phone, camera, and video. And then the second is TikTok or YouTube. Harapannya supaya menjadi sangat memuaskan dan sangat produktif, ini
mengambil salah satu aset yaitu aset fisik. Nah, sehingga strateginya ini tadi ada yang mau TikTok and the last is Instagram. Oke. Yeah, I think that's my group. Thank you for my explanation. Oke, thank you so much. Oke, kita berikan applause to group 3 dan group 2. Oke. The last is group 1. Oke. Ayo ganti. Politik. Terima kasih. Untuk grup 1 kebetulan kami adalah orang-orang politikus. Politikus. Ya, kami memilih politik Politik. dan sudah masuk Senayan. Baik, untuk politik kami menekankan poinnya ke keputusan kepala sekolah, yaitu melaksanakan PKL tidak di intern kabupaten, mungkin bisa di luar kabupaten atau bahkan mungkin di luar pulau, kalau bisa di luar negeri. Oke, luar biasa. Supaya sangat memuaskan dan sangat produktif. Ya, sangat produktif. Tadi kan filosofi dari senior saya cukup produktif. Sekarang kita politik sangat produktif. Oke, applause dulu Bapak Ibu untuk Mas Bro. Thank you so much, Bu. Terima kasih. Kalau tempat PKL-nya berkualitas, suasana siswa untuk bekerja itu semakin baik. Kalau tempat PKL-nya hanya standar, cukup menengah ke bawah, rasa malas yang ada di benak mereka, dan akhirnya mencetak para pengangguran di tengah jalan, di pinggir jalan. Jadi kalau harapan kami anak nuansa bekerja berkelanjutan, walaupun tidak harus bekerja tapi juga punya pendidikan yang lebih tinggi, semakin produktif dan produktif. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya Bapak next. Oke. Jawabannya Bapak Ibu dari hadapan panjenengan itu adalah pembelajaran berbasis coaching. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang ingin berbagi Bapak Ibu sudah pernah melakukan coaching Bapak Ibu? Sudah pernah jadi coach? Ada Bapak Ibu? Monggo. Ini enggak ada Bapak Ibu. Oke, baik. Sekali lagi, jawaban dari harapan-harapan besar panjenengan tadi setelah melihat fakta di lapangan, bahkan di kelompok ini faktanya cukup, ya? Faktanya cukup untuk produktivitas anak dalam menerapkan hasil pembelajarannya, dan juga tadi untuk sangat produktif, ya, ada sangat produktif, terus ada sangat memuaskan. Satu jawaban yaitu pembelajaran berbasis coaching. Oke, seperti apa Bapak Ibu pembelajaran berbasis coaching? Mungkin ini baru bagi panjenengan. Saya sudah berusaha ini sekitar saya awali dari tahun 2022, berarti sudah 2 tahun Bapak Ibu. Oke, next Pak. Sebelum kita melangkah ke coaching itu apa Bapak Ibu? Panjenengan cukup tadi sudah tepuk ya Bapak Ibu ya, sudah tepuk. Nah, berikutnya kita sepakat kalau yes panjenengan setuju, apa kira-kira Bapak Ibu? Selain tepuk Bapak Ibu, ingin apa Bapak Ibu? Hentakkan kaki ya. Kalau tidak setuju jangan hentakkan kaki. Kalau setuju, panjenengan hentakkan kaki. Kalau yes, hentakkan kaki. Kalau tidak setuju, do nothing. Baik, Bapak Ibu. Coaching adalah mengajarkan sesuatu. Oke, baik. Sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Oke. Ini termasuk miskonsepsi Bapak Ibu. Coach memberi solusi kepada coaching atas masalah yang dihadapinya. Oke, baik. Dalam coaching diperbolehkan memberi arahan. Coaching menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dalam mencari solusi. Oke, semuanya ya ini. Coaching boleh dilakukan oleh guru kepada kepala sekolah,
ada kepala sekolah? Saya Bapak Ibu pernah mengcoaching pengawas Bapak Ibu. Saya juga ke pengawas. Boleh. Baik, yang pertama, coaching adalah mengajarkan sesuatu. Jawabannya Bapak Ibu? Oke, baik. Ini nanti akan kita kupas Bapak Ibu. Next untuk membuktikannya teori. Coaching is a partnership relationship with an individual through a creative process aimed at maximizing their personal and professional potential. Berarti coaching itu adalah hubungan kemitraan Bapak Ibu antara si coach sama si coaching, antara guru dan murid, antara yang ini coachnya dan yang diberi coaching itu Bapak Ibu. Ini baru benar kreatif proses kreatif. Ingat Bapak Ibu, proses kreatif yang ditujukan itu apa Bapak Ibu? Mengoptimalkan, ingat Bapak Ibu, mengoptimalkan potensi dan profesional dari personal. Personal itu nanti bisa coaching bisa dilakukan secara individu dan juga kelompok. Baik lagi Pak. Nah, kalau coaching adalah mengajarkan sesuatu, kalau tadi berarti tidak masuk Pak. Iya, kalau ini oke. Yang kedua, coach memberi solusi. Betul, bolehkah seorang coach memberikan solusi saat coaching? Tidak, karena apa? Ingin menggali potensi, mengoptimalkan potensi si coaching. Jadi tidak diperbolehkan memberikan solusi. Tapi ini loh, batas kesabaran dari seorang coach ini. Jadi kita tahu sebenarnya di diaturi ini caranya kan sebenarnya, tapi ini tidak diperbolehkan karena itu adalah bukan dari kemauan si coachingnya. Next, dalam coaching diperbolehkan memberi arah, ini juga tidak diperkenankan, tidak diberi arah. Ini mari ini. Tidak. Kemudian coaching menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dalam mencari solusi. Tepat. Terakhir, coaching boleh dilakukan oleh guru kepada kepala sekolah. Sekarang ada tanya, kepala sekolah itu miteranya guru atau tidak? Mitra. Guru miteranya kepala sekolah? Iya. Boleh. Tinggal keberanian panjenengan. Ini Bapak Ibu, coaching itu ada syaratnya. Yang di coaching bersedia. Kalau tidak bersedia ya enggak, bukan namanya coaching loh. Kan ingin memaksimalkan potensi itu. Next loh itu. Nah terus kita sudah tahu kompetensi apa yang dimiliki oleh seorang coach. Sebenarnya ada banyak loh, tapi ada tiga kompetensi dasar, yaitu full presence, active listening, sama yang terakhir adalah powerful asking powerful questions. Full presence berarti hadir sepenuhnya. Panjenengan ketika melakukan coaching, HP-nya berbunyi ya biarkan boleh. Karena banyak fokus pada si coaching. Hadir sepenuhnya. Dua, aktif mendengarkan. Biasanya ibu-ibu kira-kira aktif listening ya, termasuk aktif listening kan? Aktif mendengarkan dulu. Kalau bapak-bapak lebih lagi. Yang ketiga adalah kemampuan apa bapak ibu di sini? Asking powerful question. Nah, berarti pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Tiga ini kalau sudah dikuasai, insya Allah untuk yang jadi coach insya Allah bisa melakukan coaching, bisa untuk anak didik kita. Oke, baik. Berikutnya, sebelum kita membahas tadi 3 kompetensi dasar coaching tadi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mengingatkan kembali Mas, asing nggak Bapak Ibu dengan Jack Office Approach? Familiar ya? Pembelajarannya. Ya, pembelajaran ya. Asing nggak dengan ini Bapak Ibu? Iya, zaman dahulu. Tapi kira-kira digunakan untuk pembelajaran itu enak nggak? Masih. Enak. Coba kita ulang. Apa itu BKWF Bapak Ibu?
Building knowledge of field. Apa yang kita lakukan dalam building knowledge of field? Memberikan Pemantik. di dalam kegiatan ini adalah membangun apa Bapak Ibu? Konsep konsep tepat sekali tadi ada persepsi, ada hal-hal lain itu ada di BKUMF ini. Kemudian MOT, modeling of tech. Apa itu modeling of tech? Pemberian contoh. Kalau GCOT, joint construction of tech. Apa yang dilakukan oleh guru di dalam joint construction of tech? Mendampingi dan memberikan bimbingan. Nah, nanti kita hubungkan dengan coaching Bapak Ibu. ICOT berarti apa di dalam ICOT? Mandiri. Berarti sudah bisa menghasilkan kasarannya Bapak Ibu. Kita itu tidak usah pakai renor di dalam di dalam kegiatan pembelajaran itu. Ketika kita, apakah ini harus disampaikan pada satu pertemuan? Tidak Bapak Ibu. Hari ini BKUMF, pertemuan berikutnya MOT, kemudian GCOT 2 pertemuan, ICOT-nya 1 pertemuan, bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, fungsi coaching itu ada di tahapan mana Bapak Ibu? Kegiatan coaching itu adalah di GCOT. Oke. Berikutnya mundur. Nah, satu lagi ini. Hadir sepenuhnya. Berarti untuk membimbing peserta didik kita harus hadir sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Itu lebih pada saat coaching Bapak Ibu ya. Tapi kalau pada hari ya bolehlah Bapak Ibu. Tapi pada saat coaching dilakukan, hentikan semua aktivitas kecuali hanya untuk si coachingnya. Kemudian active listening, kemampuan mendengarkan. Kita tidak diperkenankan memotong Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh anak-anak. Dengarkan baik-baik sambil memberi respon. Ya. Dengan lakukan dengan gestur atau dengan ucapan Bapak Ibu. Jangan coaching anaknya bercerita dengan menulis ini. Nah, ini tidak diperkenankan. Kemudian asking powerful question. Apa yang disampaikan oleh murid, oleh si coach panjenengan dilanjutkan dengan pertanyaan yang ada hubungannya dengan statementnya tadi. Ini mungkin kalau hari ini belum bisa lah Bapak Ibu. Ini hanya dapat gambarannya, hanya dapat kulitnya saja Bapak Ibu. Oke, terus next. Terus Bapak Ibu, ini kita sepakat di tahapan GCOT, Joint Construction of Tech. Ini Bapak Ibu dasarnya coaching ini awalnya dari GROW. GROW itu akronim dari Goals, Reality, Option, and Will. Kemudian di guru penggerak diterapkan dengan alur TIRTA, yaitu T-nya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sedangkan yang di terakhir ini adalah hasil inovasi saya, Bapak Ibu. Hasil inovasi saya yang saya bawa di global. Ini memakan waktu 1 tahun Bapak Ibu untuk melakukan apa ini? Analisis dan literasinya adalah akronim juga Bapak Ibu. Alur dari alur GROW, TIRTA, kemudian saya sempurnakan dan saya kembangkan Bapak Ibu dan menyempurnakan karena kita tujukan kepada di dalam JCOT tadi Joint Construction of Tech adalah membimbing anak untuk menghasilkan teks. Kira-kira cocoknya ada di elemen apa Bapak Ibu? Ya, writing juga boleh. Terus kemudian banyak sebenarnya bisa kita integrasikan tergantung situasinya nanti Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu di dalam Joint Construction of Tech anak ada lupa nih tujuan yang mau dicapai kan lupa ya. Kita minta untuk kita berikan pertanyaan. Nanti berupa pertanyaan romantis Bapak Ibu. Pertanyaan saja untuk menggali. Anak-anak masih ingat tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan atau yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Oh ya Pak, tujuannya menulis ini. Nah, gitu. Anak-anak jawab ya. Bisa panjenengan lakukan secara klasikal di dalam kelas. Karena tujuan pembelajarannya apa nih? Nah, kalau tadi sudah Bapak sebutkan apa persepsi ini? Persepsi, memberikan persepsi. Kemudian berikutnya identifikasi pengalaman belajar. Nih kita belajar kemarin nih sudah dapat apa?
dari fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya sudah dapat ini anak-anak cerita. Nah, terus kemudian, nah, Ibu, selain itu terus dikaji lagi apa nih yang masih ingin ditingkatkan dari pemahaman fungsi sosial, kemudian unsur kebahasaan sama struktur teks. Anak akan menyampaikan hal-hal yang masih ingin diketahui. Tidak perlu dijawab di situ, tapi jadi catatan dari si coach-nya. Oh, ternyata masih ada yang perlu saya jelaskan kembali. Oke, baik, setelah itu tanyakan kembali tantangan yang telah diberikan oleh guru. Ini beda dengan tujuan besarnya apa? Tantangan ini kegiatan apa sih? Diberi proyek apa sih sama pada pertemuan sebelumnya? Proyek apa yang telah Bapak atau Ibu berikan? Jadi anak cerita. Terus kemudian eksplor kekuatan atau sumber daya yang mendukung. Ini tadi sudah dilakukan oleh beberapa kelompok yang disampaikan oleh Bapak yang baru datang dari Bali tadi ya. Nah, sama kelompok sini tadi sudah sempat menyampaikan eksplor kekuatan atau sumber daya yang mendukung. Jadi untuk menghasilkan produk supaya anak tidak bingung ditanya dan anak sebenarnya sudah tahu gini, dengan tanya apa nih yang sudah kamu miliki dan ini bisa mendukung proyek yang telah Ibu berikan. Misalkan proyek buat apa tadi Bapak? Proyek membuat apa? Teks prosedur ya misalkan ya, buat apa begitu? Kamu punya apa? Oh saya punya HP Pak, nanti untuk rekam. Punya apa lagi? Oh ibu saya punya ini. Sekolah punya apa? Ditanya Bapak Ibu supaya Anda bingung. Kami butuh jaringan internet ya. Tapi kadang dipakai satu sekolah kira-kira itu buka. Oke, baik, ini kita meminta informasi kepada si coach kita. Mereka itu butuh apa untuk mengerjakan proyek jaringan itu. Nah kalau proyeknya sudah diberikan, dukungan tidak diberikan, bisa saja enggak. Misalkan tadi yang di grup 2 tadi menyampaikan butuh apa tadi? HP, kamera, lalu membuat video. Nah, nanti akan diunggah misalkan tugasnya. Tapi HP-nya nggak enak. Terus internetnya juga nggak ada. Bisa nggak kira-kira? Nah ini kita tanyakan apa yang dibutuhkan. Kemudian rangsang murid untuk membuat rencana aksi, buat rancangannya. Setelah kegiatan A, nanti pindah ke B, pindah ke C, pindah ke D. Tergantung dari konteks teksnya. Bisa panjenengan gunakan dari struktur teksnya nanti. Berikutnya ajak diskusi dukungan apa lagi. Nah, mungkin belum sempat disampaikan saat explore itu. Nah, dukungan apa lagi? Kelompok ini, dukungan apa lagi yang kamu butuhkan? Dari ibu atau dari bapak. Dia akan cerita, Bu, ini kalau dibuat begini, tapi saya butuh ini bagaimana ya? Anak-anak nanti kalau sudah warak dengan panjenengan, kuncinya nanti di hadir sepenuhnya itu ada tahapan coaching itu alurnya yang bangun hubungan, membangun komunikasi dulu dengan anak. Kalau anak sudah klik, insya Allah sudah bisa. Kemudian simpulkan hasil coaching. Setelah selesai ini coaching seperti ini, kemudian anak kita tanya. Nah, mulai dari kita ulang lagi kemana? Tujuan pembelajarannya apa nih? Nah, terus kemudian apa yang sudah kamu dapatkan dan apa yang perlu kamu tingkatkan. Terus tantangan yang sudah Ibu berikan apa tadi? Sumber daya yang bisa diberdayakan apa? Kamu harus menyiapkan apa? Anak akan cerita. Dukungan apa lagi yang kamu butuhkan? Rencanamu kapan? Timeline-nya kapan dilakukan? Itu sudah masuk rencana aksi. Setelah disimpulkan, baru diberi instruksi untuk menyelesaikan proyeknya. Ada gambaran Bapak Ibu? Nah, detailnya nanti ada kesempatan lebih lanjut. Baik, masih ada slide. Nah, refleksi nanti ya. Baik, ini masih ada waktu 20 menit Bapak Ibu. Saya minta panjenengan untuk berkeliling. Kok berkeliling? Berdiri seperti tadi, melingkar Bapak Ibu. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan. Apa? Melingkar nih Bapak Ibu. Nggak melingkar perlu nggak apa-apa. Yang penting nanti akan berurutan kok Bapak Ibu. Nah.
Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 30 berapa? Oke, nanti setiap kelipatan 5 Bapak Ibu, ini nanti gamenya Bapak Ibu, ini fokus Bapak Ibu ya, ini tujuannya untuk memfokuskan. Panjenengan nanti akan berhitung menggunakan bahasa Inggris, berhitung, simple sekali. Panjenengan berhitung, contoh berhitung Bapak Ibu. Dan seterusnya, gitu ya, counting. Nanti setiap kelipatan 5 tidak menyebutkan numbernya, tetapi cukup dengan gerakan add up. Tadi saya sempat juga tadi ya, ada satu menyebutkan add up dengan gerakan ya, dan dilanjutkan dengan bilangan selanjutnya. Jumlahnya berapa tadi? 39. Setelah dan bilangan itu berhenti di angka 20. Bilangan itu nanti akan berhenti di 20. Setelah 20 itu nanti mulai lagi di angka 19. Bilangan. Bisa dipahami Bapak Ibu instruksinya? Panjenengan akan berhitung ketika panjenengan menyebutkan kelipatan 5. Pada kelipatan 5 pada tidak menyebutkan angka, tetapi add up dengan gerakan begini Bapak Ibu, add up. Nah itu ya. Setelah bilangan 20 kembali lagi ke 1. Oke, kita coba dulu Bapak Ibu, kita coba. Coba. Bapak Ibu, ini sebenarnya gamenya ini tadi masih dicoba. Masih dicoba. Dilakukan, Bapak Ibu, sekali lagi ini tadi masih dicoba. Dilakukan dengan cepat, dengan ritme yang cepat. Nanti Bapak Ibu yang gagal fokus Bapak Ibu, ada apa Bapak Ibu, konsekuensi apa kalau tidak fokus? Nyanyi, oke silakan Bapak Ibu ya. Nyanyi, oke. Sebelum kita langkah lepas dulu Bapak Ibu pada kita semua. Baik, Stan, sesuai ini ya Bapak Ibu juga. Oke, saya start dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah dapat satu. Bagus, silakan berdiri di tengah. Bagus, silakan berdiri di tengah dulu. Oke, mulai dari sini, start dari sekarang. Silakan Bu, berhentinya di angka 20. Oke, silakan. Oke, start dari sini. Sebenarnya kena Bu, tadi sudah gini kok. Bapak Ibu, panjang tidak boleh bergerak kalau tidak kelipatan 5. Bu, silakan. Ya, lama. Nanti kita akan dapat banyak singer nanti. Kan sudah kesepakatan Bapak Ibu ya, tidak boleh sik. Ya boleh. Oke, monggo. Oke, start dari mana? Ya, sik. Oke, Bapak. Boleh start, Bang.
Oke, baik Bapak Ibu, plus dulu kita semua Bapak Ibu. Silakan Bu tadi ya. Oke, mau nyanyi apa? Bisa request gambarnya. Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Duet. Mic-nya ada 2 tadi. Dilarang kertas ya. Pak Agus. Selendang jiwir apa Pak? Berungkat Agus. Yang tidak dapat konsekuensi Bapak Ibu juga ya. Gak jam pelajaran Sabtu terus. Tinggal refleksi satu lagu, refleksi selesai. Tadi bisa kok. Ya kayak tadi gimana deh. Ya bisa Mbak, tadi bisa. Tes pertama itu langsung Yudi belum mengerjakan tes aktor dari semula jam 8 aku kan minta aktor. Nah padahal terang itu jam 11. Asli penyanyi. Iya, emang penyanyi Pak ini. Iya. Ini MC kondang ya. MC. Aku percaya Wine tresnamu landas lancar hatiku. Ganti permainan.
Loket dua-dua. Dua-dua kayaknya. Antara dua. Maksudnya Lokano. kan itu kan kayak biasa. Satu atau tiga. Sip. Baik Bapak Ibu, kita sepakati kita akhiri kurang 10. Ada waktu 5 menit Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Refleksi hari ini Bapak Ibu sudah dibagikan kertas post-it warna kuning dan warna oranye. Untuk warna kuning